Buat kamu yang sudah klik video ini, pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa sih setelah panjangnya waktu yang dilalui bangsa Indonesia dalam kukungan penjajahan, sangat jarang terlihat gen yang tertinggal, padahal tahun bahkan beratus menjadi angka penjajahan yang terjadi di Indonesia. Mengapa setelah lama yang telah kita lalui, tak banyak insan-insan dengan mata biru, rambut blonde, kulit putih khas Jepang yang terlihat? Padahal melalui lensa sejarah, para penjajah tidak hanya menetap, mereka bahkan membangun keluarga dan menciptakan pemukiman. Meskipun pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan dengan hanya menceritakan satu peristiwa, tapi di sesi kali ini kami akan menjawab satu peristiwa yang mungkin menjadi salah satu faktor ketidakberadaan gen tersebut. Jadi, ayo kita bisik-bisik rahasia. Masa bersiap namanya. Ada juga yang menyebutnya periode bersiap. Jadi teman-teman, masa bersiap ini adalah masa-masa pasca kemerdekaan dan mencoba mempertahankan kemerdekaan itu. Kedengarannya keren kan? Namun, kelompok pemuda dalam usahanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk Belanda, Indo-Eropa, Tionghoa, dan sesama orang Indonesia. Kata bersiap sendiri diambil dari seruan Belanda untuk mendisiplinkan masyarakat Bumiputra. Periode ini diwarnai dengan beberapa tragedi besar yang akan dibahas lebih lanjut. Seperti yang kita ketahui, setelah terjadi pengeboman di dua kota Jepang, mengalami kemunduran pesat dalam Perang Asia Timur Raya yang kemudian berujung kekalahan. Jepang setelah kekalahannya mendapat tugas untuk menjaga keamanan daerah jajahannya sebelum pasukan sekutu kembali. Selain semangat yang bergejolak, rupa-rupanya masyarakat Bumiputra juga masih menyimpan dendam yang tak pupus dari jiwa mereka. Mengingat segala penindasan yang pernah menjadi keseharian mereka selama masa penjajahan. Perasaan-perasaan inilah yang kemudian memotori tindak-tindak kekerasan yang akhirnya mereka luapkan ke sisa penjajah. Nah, musibah akibat gejolak dendam masyarakat Bumiputra ini dialami oleh Serdadu Jepang di Bekasi pada 19 Oktober 1945. Saat itu, pemerintah pusat Jakarta memfasilitasi para Kaigun yang telah mengaku menyerah untuk balik ke negara mereka dengan mengangkut mereka melalui kereta api. Sayangnya, di tengah perjalanan alih-alih membiarkan gerombolan Kaigun ini lewat, TKR atau bisa disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat, justru memerintahkan kepala stasiun Bekasi untuk memindahkan jalur kereta api ini yang akhirnya membawa mereka di tepi muka kali Bekasi. Keadaan mulai memanas ketika salah satu anggota TKR naik ke dalam kereta menanyakan izin atas perjalanan Kaigun. Di tengah pemeriksaan seorang, Kaigun melepaskan pistol. Bak lampu hijau menyala, ini seolah menjadi komando bagi massa Bumiputra untuk melakukan penyerangan. Pertarungan pun bertumpah ruah dan tentu saja jumlah korban sedikit mereka akhirnya mengalami kekalahan telak. Perampasan senjata pun dilakukan. Tawanan Kaigun ini kemudian diiringi ke tepian kali, kemudian dibunuh. Saksi mengatakan bahwa air sungai menjadi merah karena darah para serdadu. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, masyarakat menyambut kemerdekaan dengan antusiasme seakan-akan selebrasi karena menganggap bahwa mereka telah merdeka. Tapi sebenarnya berdirinya sebuah negara itu tidaklah sesimpel membalikan telapak tangan, karena salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Belanda tentu saja tidak setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka beralasan bahwa Belanda lah yang membangun negeri ini beratus-ratus tahun, sehingga tidak mungkin mereka melepaskan tanah jajahannya yang paling berharga begitu saja. Alasan inilah yang membuat mereka berusaha kembali menguasai Indonesia. Bulan Oktober 1945, akhirnya pemerintah Belanda mengangkat Jenderal Hubertus Johannes van Mook untuk jadi gubernur di Batavia. Kedatangan kembali Belanda di sini bersama dengan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Setelah menjabat jadi gubernur, Van Mook mulailah bernegosiasi dengan perwakilan Indonesia. Ia mengatakan bahwa Indonesia belum siap untuk mengurus negara dengan baik dan menganggap bahwa lebih baik Belanda yang mengambil alih kembali. Hal ini memicu amarah dari pihak Bumiputra karena ngerasa diremehkan dengan perkataannya.
Kejadian mengerikan ini dimulai di Depok. Depok dulunya adalah titik sentralnya pemukiman orang-orang Belanda dan orang Indo-Belanda. 7 Oktober 1945 dimulailah aksi-aksi seperti intimidasi orang-orang yang beragama Kristen yang sebelumnya memiliki kedekatan dengan Belanda, transaksi jual beli antar Indonesia dan Belanda yang dihalangi, Bumi Putra yang dicurigai berafiliasi atau punya relasi dengan Belanda juga ikut mengalami intimidasi, dan etnis Tionghoa diserang karena mereka mengabaikan perintah para pemuda untuk tidak menjual kebutuhan pokok ke Belanda. Kejadian aksi rebellion ini menewaskan berbagai kalangan terutama dari orang Belanda, Indo-Belanda, orang-orang yang dianggap pro-Belanda seperti etnis Tionghoa yang juga turut menjadi pusat kekerasan brutal dan gelap dalam sejarah Indonesia. 19 Oktober, kalau kita semua masih ingat, terjadi bentrokan antar arek-arek Surabaya dengan Belanda karena Belanda yang saat itu mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Masyarakat Surabaya merasa ini tidak menghormati kemerdekaan Indonesia. Sempat terjadi perundingan antara pihak Surabaya dengan pihak Belanda yang ada di Hotel Yamato saat itu untuk turunin benderanya. Usulan tak disambut manis oleh Belanda, mereka menolak dan terjadilah kejadian heroik di mana para pemuda Surabaya kemudian berbondong-bondong mengepung Hotel Yamato dan naik ke atas merobek bagian biru pada bendera Belanda, menyisakan warna merah putih yang merupakan warna bendera Indonesia. Puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran habis-habisan antara pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, seperti yang kita kenal, sekarang 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia.